Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Expendables 4. Film ini dirilis pada tahun 2023 yang lalu dan memiliki skor 4,8 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Scott Waugh ini menceritakan tentang pasukan khusus yang bernama The Expendables yang memiliki misi untuk menghentikan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Film keren ini dibintangi oleh Jason Statham, Sylvester Stallone, Iko Uwais, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film The Expendables 4. Di pabrik kimia lama Gaddafi, negara Libya, sekelompok tentara Libya sedang menjaga gudang penyimpanan senjata nuklir. Tempat tersebut dipimpin oleh Jenderal Faizan yang terlihat sedang bersama keluarganya. Beberapa saat kemudian, terjadilah sebuah penyerangan yang berhasil meluluhlantakkan tempat tersebut. Dan ternyata kelompok tentara bayaran itu dipimpin oleh aktor kebanggaan kita, yaitu Iko Uwais yang berperan sebagai Rahmat Suharto. Di film kali ini, dia berperan sebagai mantan tentara Inggris yang kini menjadi anggota teroris dan mempunyai misi mencuri bom nuklir di pabrik tersebut. Rahmat lalu bertanya di mana Jenderal Faizan. Setelah prajurit itu mengatakan lokasi Jenderal Faizan, Rahmat pun membunuhnya. Sementara itu di Amrik, pemimpin tentara bayaran Expendables yang sudah kita kenal yaitu Barney mendatangi rumah rekannya Lee yang saat itu berpacaran dengan Gina, anggota Expendables angkatan baru. Setelah cekcok dengan Gina dan diusir dari rumah, Barney pun mengajak Lee ke sebuah warkop untuk membeli kembali cincin tengkoraknya yang telah diambil karena kalah taruhan dari seorang pria bernama Jumbo Shrimp. Meski sudah berusaha beli cincinnya dengan cara baik-baik, tapi Jumbo dan preman-preman kacrutnya menolak karena taruhan tetap taruhan. Barney yang sudah berumur dan sedang sakit pinggang pun mau nggak mau meminta bantuan Lee untuk mengambilnya secara paksa, yaitu menghajar mereka semua dengan cara klasik menggunakan knuckle. Was a little harsh. Bite size. Did you call me? Dinky. Setelah itu anggota Expendables pun berkumpul. Mereka adalah Barney, Lee, Gunner, Ruth, juga dua anak baru yaitu mantan pasukan khusus bernama Easy Day, juga anak dari Galgo yang telah pensiun yaitu Galan. Tak lama kemudian datanglah Terry, Ocean's 11 alias Mars, anggota CIA yang dulunya pernah bekerja sama dengan Barney, bahkan sebelum dia bertemu dengan Lee. Mars pun memberikan misi untuk Expendables yaitu memburu Rahmat, seorang mantan pasukan khusus Inggris yang kini beralih profesi menjadi pedagang senjata. Kini Rahmat dan pasukannya berada di Libya untuk mencuri detonator nuklir dan akan diberikan ke kliennya bernama Ocelot. Jika detonator tersebut sampai jatuh ke tangan Ocelot, maka bisa dipastikan dia akan membuat kekacauan di dunia dengan nuklirnya. Maka dari itu Expendables harus segera mendarat di pabrik kimia Libya untuk mengamankan detonator sebelum terlambat. Usut punya usut lur, 25 tahun lalu Barney pernah memburu Ocelot yang identitas dan sosoknya tidak pernah diketahui. Namun sayang misi tersebut gagal. Bahkan saking misteriusnya sosok Ocelot, banyak orang yang menganggapnya sebagai dedemit atau hantu. Setelah itu Expendables pun terbang menuju Libya dengan pesawat kesayangan Barney. Meet Suharto Rahmat, an arms dealer. Your mission is to make sure the detonators. Alright, those detonators get in the hands of Ocelot, who create an international... CIA hired Barney to find out who codenamed Ocelot X. Setelah itu, para anggota The Expendables pun langsung melakukan penerbangan menuju Libya. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka sedikit terganggu dengan kelakuan Galan yang terus berbicara dan tidak mau diam. Barney dan Christmas pun memutuskan untuk menutup saluran komunikasi dan memilih untuk mendengarkan lagu. You know I had a panic attack. Di sisi lain, Rahmat meminta Jenderal Faizan untuk memberikan detonator bom nuklir itu. Bahkan Rahmat juga telah membunuh istri Jenderal. Jenderal yang tertekan lalu memberitahu di mana ruangan penyimpanan detonator bom nuklir itu dan memberikan kode akses masuknya. Namun setelah mendapatkan informasi itu, Rahmat tetap menghabisi anak Jenderal. Wise choice.
Tim Expendables yang akan sampai di pabrik kimia tiba-tiba diserang rudal padahal kedatangan mereka secara diam-diam. Mereka semua pun segera turun dengan mobil lapis baja, kecuali Barney yang mengawasi dari atas pesawat dan Gunner mencari posisi untuk menembakkan senapan snipernya. Di saat yang sama, Rahmat telah mendapatkan detonator nuklir beserta komponen-komponennya. Gunner yang melihat Rahmat akan kabur pun langsung menembak, tapi halah, karena dia juga sudah umur, tembakannya pun tidak sejitu dahulu, lur. Lee dan kawan-kawan pun akhirnya langsung menerobos masuk dan terus mengejar Rahmat. Satu persatu mobil-mobil musuh Rahmat berhasil ditumbangkan. Begitu pula dengan anak-anak buahnya yang dibunuh dengan teramat sangat sadis. Sementara itu di luar, Barney juga memborbardir musuh dengan menjatuhkan bom dari pesawat. Sampai akhirnya tersisa mobil yang dikendarai Rahmat. Tapi anak buahnya yang masih sangat banyak di luar terus menyerang. Mau nggak mau, Lee pun mengejar Rahmat sendirian. Namun perhatiannya teralihkan karena pesawat Barney terkena rudal. Meskipun Barney sudah memerintahkannya untuk tetap mengejar Rahmat, tapi Lee putar balik dan berencana untuk menyelamatkan Barney. Naasnya ketika Barney berusaha menjauh dari sana, Rahmat Suarto yang juga ahli dalam menembak berhasil mengenai pesawatnya dan kehancuran pun semakin parah hingga pesawat oleng. Lalu yang terjadi? Keesokan harinya, Christmas dan anggota The Expendables mengenang kematian Barney yang sudah mereka anggap seperti saudara sendiri. Di sini, Christmas terlihat sangat sedih. Terlebih lagi, Barney adalah sahabat dekatnya. Tidak lama kemudian, Gina datang dan duduk di samping Christmas. Dia pun mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Barney. Namun beberapa saat kemudian, Mars datang dan mengatakan jika Christmas dikeluarkan dari anggota The Expendables karena dituduh sebagai penyebab gagalnya misi kemarin dan dia tidak menuruti perintah Barney yang memintanya untuk menangkap Rahmat. Mars kemudian menunjuk Gina sebagai pemimpin The Expendables. Christmas yang merasa sudah tidak dianggap lagi lalu pergi dari tempat tersebut. Setelah tidak lagi menjadi anggota The Expendables, Christmas mengisi hari-harinya dengan mencari pekerjaan baru. Tidak butuh waktu lama, Christmas pun diterima bekerja sebagai pengawal untuk influencer sosial media yang setiap harinya kerjaannya hanya berpesta. Christmas pun mencoba bekerja dengan profesional. Lama-kelamaan, dia muak juga dengan kelakuan orang tersebut yang suka merendahkan wanita. Christmas yang kesal akhirnya menghajar orang tersebut. Akibat ulahnya itu, Christmas akhirnya dipecat. Namun hal itu membuatnya bisa fokus untuk balas dendam atas kematian Barney. Dia pun pulang ke rumah dengan membobol pintu dan mengecek brankas miliknya lalu menemukan seonggok berkas rahasia. Tak lama kemudian Mbak Gina pun muncul dan mengatakan jika dirinya bersama Expendables akan memburu Ocelot. Usut punya usut, lur. Dahulu Barney menjadi bagian operasi rahasia agen-agen internasional. Dan karena keadaan semakin kacau, semua pihak pun memutuskan untuk menyegel berkas tersebut. Sampai semua orang yang terlibat telah mati. Maka dari itu dengan tewasnya Barney, berkas rahasia itu sudah tak lagi disegel dan di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk penting tentang identitas Ocelot. Lee pun ingin ikut ke dalam misi memburu Ocelot, tapi Gina yang kini menjadi pimpinan tim pun menolak karena pacarnya tersebut sudah dikeluarkan. Lee pun akhirnya memaksa dengan cara berduel melawan Gina yang ujung-ujungnya karena pertarungan semakin panas, ya mereka pun berhasil dulu. This was always my favorite seat in the house. Oh, I always liked this tattoo. So did your brother. Do an old soldier a favor. Setelah puas mengganti oli, Lee pun menceritakan pertemuan pertamanya dengan Barney, di mana saat itu dia baru keluar dari pasukan khusus di Inggris, hidup lontang-lantung gak punya uang sampai akhirnya takdir mempertemukan mereka. Dan Lee direkrut oleh Barney ke tim Expendables. Karena Lee tetap dilarang ikut ke dalam misi, dia pun hanya memberikan pisau kesayangannya ke Gina. Namun ternyata pisau tersebut sudah diberi pelacak, lur, agar Lee bisa mengetahui lokasi keberadaan Expendables. Saat itu Expendables sedang terbang menuju daerah Laut Asia Selatan, tepatnya di markas rahasia CIA.
dan Gina merekrut satu anggota baru yaitu mbak-mbak asal Vietnam bernama Les. Yang dibawa oleh Gina yang berasal dari Vietnam. Les dikenal jago dalam bela diri. Terlihat juga sikap Galan yang berbeda dari biasanya. Kali ini dia sangat serius dan lebih banyak diam setelah kepergian Barney. Sesampainya di Laut Asia Selatan, situs gelap CIA, Mars bersama asistennya yang bernama Russo langsung menjelaskan misi yang harus Gina dan anggota The Expendables lakukan, yaitu mereka harus menangkap Rahmat yang akan meledakkan bom nuklir di tengah laut dekat Rusia. Rahmat akan meledakkan nuklir menggunakan kapal kargo Thailand bernama Jintara yang sudah dia bajak, dan sekarang kapal itu sedang menuju pesisir Rusia. Di kapal itu juga nantinya akan terjadi pertukaran material nuklir yang tersisa yang dibutuhkan untuk membuat bom nuklir yang sangat kuat. Menurut info dari Intel, Ocelot juga berada di kapal itu, sehingga mereka harus memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Ocelot, karena Ocelot berencana membuat perang dunia ketiga terjadi. Semua info ini mereka dapatkan dari Pen Leong Bai yang merupakan mantan rekan kerja Ocelot yang berada pada berkas yang tersegel sebelumnya. Jadi misinya adalah The Expendables harus bisa melumpuhkan Rahmat dan anggotanya serta mengambil detonator bom nuklir itu agar hal tersebut tidak terjadi. Karena jika Rusia tahu bahwa pasukan Amerika memasuki wilayah mereka, maka itu jelas mengajak perang dunia ketiga. Jadi The Expendables tidak diperbolehkan membawa atribut Amerika. Dan jika The Expendables gagal dalam misi ini, maka mereka harus menanggung akibatnya sendiri-sendiri. Karena di misi sebelumnya, tim The Expendables susah diatur, jadi Mars akan ikut untuk mengatur mereka dalam misi kali ini. Setelah rapat selesai, mereka pun langsung bergegas pergi menjalankan misi. Gonna halo in. Alpha's gonna secure the bridge. Bravo searches and sweeps the boat. Sementara itu Lee sudah sampai di Thailand untuk mencari pria bernama Desha, seorang mantan pasukan khusus Thailand yang dulu direkomendasikan oleh Barney untuk membantunya. Juga sekalian meminjam perahu miliknya untuk mengejar Expendables. Sampai akhirnya Lee menemukan perahu dengan logo Expendables dan dia bertanya ke mas-mas tukang sapu di dekatnya siapakah pemilik perahu tersebut. Juga bertanya di manakah Desha berada. Ya, tak lain tak bukan dia adalah sang aktor laga legendnya Thailand yaitu Tony Jaa. Dia pun mengatakan bahwa Desha sudah lama pergi ke tempat yang damai. Karena menganggap Desha sudah mati, Lee pun akan mengambil perahunya. Tapi Tony Jaa mencegahnya dan mulai menyerang karena Lee berbuat lancang. Sampai akhirnya perkelahian itu terhenti karena Lee memberitahu bahwa Barney telah mati. Mendengar itu, Tony Jaa akhirnya mengaku jika dirinya adalah Desha dan dia juga teman dari Barney. Desha pun akhirnya akan ikut membantu Lee untuk membalaskan kematian Barney. Barney's dead. Barney should have his revenge. Damn right he should. Pada malam harinya, mereka pun berlayar mengikuti arah GPS di mana anggota The Expendables pergi. Saat itu, Desha mengatakan alasannya keluar dari The Expendables, yaitu jika dirinya merasa tidak tenang setelah membunuh orang. Di kegelapan malam, The Expendables terjun dari pesawat menuju kapal Jintara, di mana Rahmat dan anak buahnya berada. Sesampainya di kapal tersebut, mereka tidak melihat satu orang pun di sana. Gina kemudian memerintahkan para anggotanya untuk menelusuri setiap sudut kapal, namun mereka tetap tidak menemukan siapapun. Mars selalu mengabarkan jika pihak musuh telah mendapatkan uranium dan detonator itu. Jadi saat ini ada bom nuklir di kapal yang siap diledakkan. Saat memasuki anjungan kapal, tiba-tiba muncul anak buah Rahmat dan langsung mengepung mereka. Gina dan anggota The Expendables yang lainnya pun tidak bisa berkutik. Ternyata lagi-lagi kedatangan Expendables sudah diketahui oleh Rahmat dan anak buahnya, sama seperti misi di Libya sebelumnya. Mereka pun yakin ada seseorang yang telah membocorkan informasi itu, dan mereka sempat saling menuduh. Lalu tak lama kemudian tangan kanan Rahmat yang sebut saja Pak Ijo beserta anak buah lainnya datang untuk mencari tahu siapakah pemimpin di sana. Mars yang merasa bertanggung jawab pun mengaku, lalu dia langsung dibuat pingsan dan diseret keluar menemui Rahmat. Rahmat yang saat itu berkomunikasi dengan Russo ingin melakukan pertukaran tahanan. Rahmat meminta Leong Bai dikirim ke sana dan nanti Mars akan dibebaskan.
Rahmat pun memukuli Mars dan mengancam akan membunuhnya jika permintaan tersebut tidak dituruti. Tentunya maksud dan tujuan Rahmat meminta Liongbai agar dia tidak membocorkan identitas Ocelot, ya kan Lur? Prisoner exchange. I want your prisoner, Fan Liongbai. This mission was a trap. Somebody leaked our intel. I can get you the authority. Fan Liongbai is in your locker. Di sisi lain, Christmas dan Decha telah sampai di dekat kapal. Namun Decha memutuskan untuk pulang. Christmas pun bisa memahami keputusan Decha yang tidak ingin lagi membunuh orang. Christmas kemudian memanjat tali menuju kapal. Setelah dia sampai ke kapal tersebut, Decha pun pergi pulang. Saat Christmas sedang menelusuri kapal tersebut, tiba-tiba kehadirannya dipergoki oleh salah seorang anak buah Rahmat. Namun beruntung, Christmas berhasil menghabisi orang itu. Dia lalu melihat anak buah Rahmat sedang menaikkan bendera Amerika agar Rusia mengira jika kapal itu milik Amerika. Dan jika kapal itu meledakkan nuklirnya di perairan Rusia, maka terjadilah Perang Dunia Ketiga. Christmas kemudian melanjutkan penelusurannya masuk ke dalam kapal sambil melihat GPS-nya. Karena banyaknya orang yang berjaga di dalam kapal tersebut, Christmas pun memutuskan untuk menghabisi mereka satu demi satu dengan tidak menimbulkan suara yang dapat memancing kedatangan anak buah Rahmat yang lainnya. Christmas kemudian menyadari jika anggota The Expendables telah disekap di ruangan lain dengan pisau milik Gina yang berada di tangan musuh. Christmas pun membunuh orang itu setelah dia memberitahu lokasi di mana The Expendables disekap. This is a lump. Tak lama kemudian anak buah Rahmat menghubungi prajurit yang sudah tewas dan Lee pun menjawabnya dengan tenang, bahkan mengancam ke Rahmat bahwa seluruh anak buahnya sebentar lagi akan dibunuh, termasuk dirinya. Bring all the fucking men you want. Now what till we lost one up? My men are on their way to hunt you down. Put you in an early grave. A wonderful variety of pieces. Dengan memanfaatkan lorong-lorong kapal yang gelap, satu persatu musuh pun dibantai oleh Lee. Don't shoot by the bomb! Sampai akhirnya Lee mencolong motor yang sudah dimodif memiliki senapan, dan pertarungan epik antara Lee dengan dua musuh yang mengejarnya pun terjadi. Anak buah Rahmat tidak henti berdatangan yang membuat Christmas kewalahan hingga akhirnya dia terpojok. Beruntung di saat Christmas sedang membutuhkan bantuan, datanglah Decha membantunya. Dengan lihai, Decha menghabisi anak buah Rahmat hanya dengan menggunakan pisau. Kemampuan bela diri Decha memang tidak perlu diragukan lagi. Christmas yang melihat hal tersebut pun kagum dengan kemampuan Decha. Sementara itu di ruang penyekapan, Izide punya sebuah ide untuk memanfaatkan sistem lambung kapal, di mana jika saluran di sana basah, maka secara otomatis penutupnya akan terbuka untuk mengeringkannya, dan lubang di dalamnya bisa menjadi jalan keluar mereka. Rod pun langsung mengencingi salurannya, penutup pun terbuka dan mereka segera kabur dari ruangan tersebut. A little privacy, please. Done. Any takers? Namun saat sudah keluar dari lubang, 3 prajurit musuh memergoki mereka, tapi untungnya Lee dan Decha datang tepat waktu. Setelah itu mereka pun mendatangi ruang bom nuklir yang akan meledak 28 menit lagi. Rod pun mengatakan jika bom seperti itu tidak bisa dihentikan secara manual dan satu-satunya cara adalah dengan merusak detonatornya. Gak pakai lama, Expendables pun mulai membunuh musuh-musuh yang tersisa dengan skillnya masing-masing. Bomb! Di saat yang sama, Paijo berhasil menusuk Rod
Desa pun langsung melawan Paijo dibantu oleh Lash. Hingga akhirnya Paijo pun tewas. Setelah Christmas menghabisi musuh di anjungan kapal, dia pun mengajak Rahmat untuk berduel. Dengan menggunakan senjatanya masing-masing, terjadilah pertarungan yang sangat alot di antara keduanya. Dengan keahlian bela diri yang dimiliki Rahmat, membuat Christmas sedikit kewalahan. Namun Christmas terus berusaha melawan Rahmat. Dan akhirnya, Christmas menancapkan kapak di dada Rahmat. Christmas lalu menginjak kapak itu hingga membuat Rahmat kesakitan. Christmas kemudian bertanya di mana detonator bom nuklir itu. Dan ternyata, detonator itu berada di tangan Ocelot. Di sisi lain, pihak CIA datang membawa Pen Leong Bai sesuai permintaan Rahmat agar Mars bisa dibebaskan. Akan tetapi, Leong Bai begitu ketakutan saat melihat Mars. Di sini akhirnya terungkap jika Ocelot si misterius itu adalah Mars. Mars kemudian menembak Leong Bai karena dia tidak ingin rahasianya terbongkar sebab Leong Bai tahu semua kejahatan Mars. Melihat hal itu membuat Christmas sangat kesal dan marah. Orang yang selama ini memberikan misi kepadanya ternyata dia adalah musuh sesungguhnya. Christmas kemudian membunuh Rahmat untuk membalaskan kematian Barney. Setelah itu, dia bergegas menghabisi Mars dengan menghancurkan pesawat Mars agar Mars tidak bisa pergi dari kapal tersebut. Saat Christmas meminta detonator bom nuklir itu, Mars malah membuangnya ke laut. Kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghabisi anggota The Expendables. Dikarenakan The Expendables semakin terdesak, ditambah keadaan toll road yang semakin kritis, Christmas dan kawan-kawan memilih kabur dengan menggunakan kapal Deca. Satu persatu mereka menuruni tali menuju kapal Deca. Setelah mereka semua berada di kapal Deca, Christmas memilih untuk tetap berada di atas kapal dan menyuruh teman-temannya untuk segera pergi. Christmas berniat untuk menghentikan laju kapal karena dia tidak ingin bom tersebut meledak di perairan Rusia dan mengakibatkan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Christmas kemudian menurunkan jangkar sehingga kapal itu berputar haluan. Setelah jangkar itu dibuang, Christmas menghidupkan mesin agar kapal itu bergerak meninggalkan pesisir pantai Rusia. Untungnya jangkar nyangkut di batu karang. Kesempatan itu pun langsung digunakan Lee untuk memutar kapal kargo ke arah sebaliknya dan menjauh dari pantai Rusia. Anak-anak buah Ocelot yang panik berencana kabur dengan perahu karet. Namun Ocelot langsung menembaki satu prajuritnya sebagai peringatan dan meminta anak buahnya yang tersisa mengembalikan lajur kapal ke arah pantai Rusia. Juga membunuh Lee yang masih berada di ruang kemudi. Lee yang terpojok pun terus menembaki sisa-sisa musuh sampai pelurunya habis. Dan dia hanya bisa pasrah karena sebentar lagi pasti akan mati. Lalu yang terjadi? Looks like I'll be seeing you soon, Barney. Entah dari mana munculnya rudal misterius tersebut, namun berkat itulah sekarang yang tersisa hanyalah Ocelot. Ocelot pun mengajak Lee untuk berduel adu pukul untuk menyelesaikan semuanya. Namun ketika pertarungan akan dimulai, tiba-tiba Face to face, man to man. ternyata Barney masih hidup, lur. Lee pun segera naik helikopternya untuk menjauh dari kapal. Lalu Barney memberitahu bahwa dia sengaja memalsukan kematiannya agar berkas rahasia tidak tersegel lagi. Karena Barney curiga Mars adalah Ocelot dan dengan terbukanya segel berangkas tersebut, maka Mars akan terpancing untuk menunjukkan identitas sebenarnya. Barney sengaja merahasiakan rencananya dari Expendables karena 25 tahun lalu dia bukan hanya gagal memburu Ocelot, tapi 8 anggota timnya juga tewas. Dan Barney tidak ingin mengulangi hal yang sama. 1 menit lagi kapal akan meledak. Barney pun merudali kapal tersebut hingga hancur dan karam tenggelam agar mengurangi daya ledakan nuklir. Great spending time with you again.
Di akhir film, para The Expendables kembali berkumpul untuk merayakan kemenangannya di bar langganan mereka. Christmas kemudian memberikan cincin kesayangan Barney kepada sahabatnya itu. Barney lalu menceritakan jika dirinya berhasil terjun sebelum kapal itu meledak, lalu menggantinya dengan jasad si Jumbo. Dengan kata lain, Barney memang sudah merencanakan untuk memalsukan kematiannya sendiri. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film The Expendables 4 ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya.